mutalaqqa min Rasulillah sallallahu Allahumma salli wa sallim alaihi. Kata ulama bahwa qasaid artinya qasidah atau nyanyian yang dibuat memuji Rasulullah asalnya kita ambil pelajaran dari Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita mengambil pelajaran dalam memuji Rasulullah SAW melalui nyanyian atau qasidah termasuk tadi qasidah burda. Itu semuanya ada asalnya, tidak sembarangan. Itu semua kita ambil dari tuntunan Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sebab Nabi SAW yamdah nafsahu binafsih. Nabi itu memuji dirinya sendiri sebagai pelajaran untuk umat, supaya umatnya memuji beliau. Contoh misalnya hadis ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ini adalah pemimpin manusia, tapi aku tidak sombong. Aku cerita ini sebenarnya, aku katakan dengan sebenarnya, memang aku ini pimpinan manusia yang paling mulia. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Kemudian dalam hadis lain beliau mengatakan ana habibullah. Saya adalah kekasih Allah. Allahumma salli wa sallim alaihi. An-nabiyuna qabli hatta abi Ibrahim tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nanti nabi-nabi yang dahulu sebelum aku, sehingga juga termasuk kakekku Ibrahim, semua nanti berjalan di bawah benderaku, liwa'ul hamdi. Liwa'ul hamdi fi yadi. Bendera yang dipuji itu biyadi, di tanganku. Maka para nabi semuanya di bawah naungan benderaku, termasuk kakekku sendiri Ibrahim. Kemudian di lain tempat juga beliau pernah mengatakan, ana ibnu dabihain lam yaltaqiya abawaya ala sifahin qattu. Dan yang lain-lain masih banyak yang membuktikan, yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu memuji dirinya sendiri untuk memberi pelajaran kepada umatnya agar supaya memuji beliau. Sebab dengan memuji beliau kita ada ikatan, ada hubungan umat dengan nabinya. Dengan jalan pujian ini kita bisa menyambung, ada ittisal bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ittisal bil hadrah an-nabawiyah. Seperti kita tadi sama-sama memuji Rasulullah, duduk bersama mengingat Rasulullah, memuji Rasulullah, agar supaya kita tetap ada hubungan dengan Rasulullah, hubungan zahir wa batin. Jadi kesimpulannya, qasaid dan anasyid itu, nyanyian pujian-pujian itu asluha minas sunnah, asalnya dari sunnah, jadi hukumnya sunnah. Sebab kita meniru Nabi, ikut Nabi, dan ada dasar dari hadis, termasuk ibadah. Ada sebagian riwayat walaupun sanadnya lemah, tapi riwayat ini riwayat ini didukung dengan pendapat ulama. Kata ulama, walaupun sanadnya lemah, tapi dalam rangka memuji Nabi SAW itu masih kurang. Lebih dari itu masih bisa dipercaya. Dalam disebut fi ba'di kutubil athar disebut bahwa nanti pada hari kiamat
ada malaikat berseru mengatakan liyakum Daud alaihissalam. Daud supaya berdiri. Mana Daud? Daud supaya berdiri. Dia adalah orang yang paling merdu suaranya, yang paling enak nyanyiannya. Maka hendaknya berdiri, supaya berdiri. Mana orang-orang yang bersuara indah, yang memuji Allah, supaya berdiri. Karena Daud yumajjidullah. Daud itu suka memuji dan memuja Allah, suka memuliakan Allah dengan melalui nyanyian, melalui lagu-lagu, memuliakan Allah, memuji Allah, tapi dengan melalui berupa nyanyian. Suaranya sangat merdu. Kalau dia memuji Allah itu dengan nyanyiannya, sampai-sampai burung itu menginggap di sana, mencolok di mana? Di atas kepalanya. Dari senangnya mendengar suara Daud, pohon-pohon berjalan sendiri, mendekat kemudian sujud. Dari indah suaranya Nabi Daud, mukjizat dari Allah. Itu nanti hari kiamat supaya berdiri Daud. Siapa yang memuji Allah, yang suka memuji Allah, yang adalah Daud dengan suara yang merdu, berdirilah, suruh berdiri. Kemudian yang kedua, di mana al-maddahin, mana orang-orang yang suka memuji Rasulullah, supaya berdiri, Artinya berdiri situ dimuliakan, dibanggakan, supaya nampak, supaya orang semua menyaksikan bahwa ini adalah orang-orang yang mulia. Maka dari itu disuruh berdiri. Disebut juga fi ba'di kutubil athar dari Sayyidi An-Nabulsi, beliau menafsirkan tentang firman Allah fi raudatin yuhbaru. Mereka itu bersenang-senang di taman surga. Artinya bisamai aswatin hasanatin fi madhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan bersenang-senang di taman surga dengan mendengar nyanyian-nyanyian, lagu-lagu yang merdu dalam rangka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di surga bersenang-senang mendengar suara-suara memuji Rasulullah. Maka fahani'an lakum ayyuhal maddahin, maka sangat bahagia kamu, orang-orang yang suka memuji Nabi dengan melalui qasidah-qasidah, anasyid, nyanyian-nyanyian. Kamu sangat beruntung. Kamu akan duduk nanti di surga seperti ini duduk bersama-sama bersenang-senang mendengar suara-suara yang merdu, di antaranya suara Nabi Daud. Kita bisa dengar nanti di sana. Daud memuji Allah, yusnillah wa yumajjidu. Orang-orang yang suka memuji Rasulullah juga itu termasuk Imam Busiri, itu akan menyanyikan qasidahnya di depan Rasulullah di surga. Maka sangat beruntung saya katakan orang-orang yang membaca qasidah burda ini, majlis burda ini, supaya ditetapkan istiqomah, jangan ditinggalkan, jangan dianggap enteng, sebab ini yang bisa nanti menyampaikan kita ke surga. Ini nanti menjadi wasilah kita bisa duduk bersama Rasulullah, kumpul-kumpul dengan Rasulullah. Lalu kita puji-puji di hadapan wajah beliau. Kita duduk di surga melihat wajah Rasulullah. Bagaimana indahnya, nikmatnya. Sekarang saja kita nikmat, apalagi nanti sambil melihat wajah Rasulullah yang cantik di surga. Alangkah senangnya kita nanti di hari kiamat gitu. Maka saya berharap tetap majlis qasidah qasaid al-maddahin, orang-orang anak-anak muda yang suka berqasidah, suara enak memuji Rasul, mereka sangat beruntung. Mereka bahagia nanti akan berkumpul dengan Rasulullah, akan duduk di taman surga sambil mendengar suara-suara yang indah. Kemudian saya ingin menerangkan bahwa qasidah burda ini bukan hanya tadi itu mendapatkan pahala, orangnya dapat pahala memuji Rasulullah, tapi banyak keuntungan dari pembacaan burda ini. Di antaranya disebut oleh ulama bahwa bacaan qasidah burda ini dapat
menyembuhkan segala penyakit. Kalau ada orang sakit mau cari kesembuhan melalui qasidah burda. Kalau ingin sembuh, tawassul dengan Sayyid Burda. Dan untuk hajat bisa dibaca untuk segala hajat. Hasil ini qasidah burda ini luar biasa. Dilakukan juga gampang, enak gitu. Lagunya itu enak sampai bermacam-macam lagu. Bukan satu lagu, tapi bisa dibuat macam-macam lagu. Dibuat lagu yang bermacam-macam. Iramanya itu macam-macam. Kemudian juga untuk hajat, orang ada hajat apa-apa, baca burda. Bisa. Kemudian kalau dibaca burda itu, subhanallah, tidak pernah jemu. Ini mulai zaman Busiri sampai hari ini dibaca, ya tidak jemu, diulang-ulang. Ini menunjukkan keikhlasan Sayyidina Imam Al-Busiri rahimahullah. Beliau betul-betul orang yang ikhlas, betul-betul orang yang dicintai oleh Rasulullah. Pujian-pujian itu keluar dari lubuk hatinya, maka dari itu manjur, mustajab. Qasidah burda ini manjur dan mustajab. Sampai hari ini dibaca, dipelajari ilmunya, nahwunya, urut cara membuat syair itu, timbangan syairnya itu dipelajari di Azhar sampai hari ini. Mereka duduk-duduk mempelajari ini. Kenapa qasidah ini kok unggul sekali dan tidak ada orang yang bisa mengungguli qasidah burda. Walaupun mereka pandai, walaupun syair Nil Al-Imam Syauqi itu pandai juga, tapi tidak bisa mengungguli Al-Imam Busiri. Allahu a'lam. Ada sirrun min asrarillah. Ini rahasia Allah. Kita tidak mengetahui. Luar biasa. Sampai hari dipelajari apa yang membuat beliau ini syairnya unggul di atas penyair-penyair yang lain. Tidak tahu. Saya bawakan faedah contoh. Imam Busiri mengarang burda ini sebabnya apa? Sebab beliau sakit. Beliau itu asalnya sakit lumpuh, bertahun-tahun di atas tempat tidur, tidak bisa bangun, tidak bisa jalan. Lalu berusaha berobat sana, berobat sini, tapi tidak sukses, tidak berhasil. Lalu beliau mencoba tawassul dengan Rasulullah, mengarang syair-syair untuk memuji Rasulullah karena ingin dapat kesembuhan. Subhanallah, beliau mulai menulis burda yang diawali amin tadakuri jironin bidi salami mazata jam'an jaramin buklatin bidami, seterusnya. Dimulai itu ditulis sampai akhir. Kemudian beliau tidur bermimpi didatangi Rasulullah. Mimpi datangi Rasulullah, kemudian kakinya diusap oleh tangan Rasulullah. Diusap kakinya begini, spontan beliau langsung berdiri. Langsung beliau bangun tidur, loncat dari tempat tidur. Ka'annahu nushitat min iqal. Kata orang Arab, seperti unta yang dilepas dari ikatannya. Kayak unta dilepas dari ikatannya. Langsung loncat berdiri, kemudian pagi hari jalan-jalan di pasar. Demi jalan cepat. Maka orang satu pasar itu heran, ada apa ini? Kapan dia sembuh? Imam Busiri berjalan kaki di pasar. Lalu ditanya, "Hei Imam, kamu berobat di mana? Kok bisa sembuh? Kamu bisa jalan-jalan, kok cepat kamu sembuh?" Dibilang, "Aku membaca qasidah memuji Rasulullah. Dengan pelantara itu aku dapat kesembuhan." Sejak itu burda dikenal di mana-mana, dibaca di mana-mana. Orang mencari kesembuhan dengan tawassul, dengan memakai qasidah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Imam Busiri. Begitu riwayat singkat dari Al-Imam Busiri. Sehingga sampai disebut namanya itu bukan burda. Memang yang sebenarnya namanya bukan burda, tapi bur'ah. Bur'ah pakai hamzah. Bur'ah artinya kesembuhan. Tapi sudah kadung, sudah telanjur. Orang-orang ini mengatakan burda sampai akhirnya menang ini. Kuat,
pendapat yang mengatakan Burda, yang memberi nama Burda ini menang. Akhirnya disebut di mana-mana Burda, sehingga ustaz-ustaz juga ulama-ulama kiai-kiai menyebut Burda. Kita kalah gitu loh. Padahal kita mengerti bahwa Burda ini asalnya namanya Bur'ah, tapi dikalahkan oleh orang awam. Orang semua ada Burda, ya sudah kita ikut, akhirnya kita mengatakan juga Burda. Padahal aslinya di kitab itu Bur'ah.